Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada episode kali ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton part satunya, disarankan untuk nonton part satunya terlebih dahulu. Jadi dapat mengikuti ceritanya dari awal. Oke, sebelum itu bagi yang belum subscribe channel Merah Putih Creator, silakan subscribe. Terus silakan komen di video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tak terasa sudah 2 minggu lebih Reza tinggal di rumah itu. Dan ia pun mulai merasa nyaman. Seperti biasa, Reza selepas makan malam selalu masuk ke dalam kamarnya untuk menghabiskan waktu dengan game di PC-nya. Saat itu sekitar pukul 10 malam, Reza pun mulai mengantuk dan tertidur. Di malam itu, Reza kembali bermimpi, didatangi sosok perempuan yang cantik, dan Reza pun kembali bertanya, "Kamu siapa sebenarnya? Dan kenapa kamu selalu ada di dalam mimpiku?" Sosok perempuan itu pun menjawab, "Kamu dan keluargamu harus berhati-hati. Sebentar lagi orang yang ada di dekatmu akan mendapatkan masalah." Reza pun kembali terbangun dari tidurnya. Saat itu dia berasa haus dan hendak ke dapur. Setelah dari dapur, kembali Reza melintasi kamar Ima dan Ruslan. Dan tanpa sengaja, saat itu pintu kamar mereka pun tidak tertutup rapat. Saat itu Reza bermaksud menutup pintu kamar Ima dan Ruslan, dan tanpa sengaja Reza melihat dari sela-sela pintu yang terbuka kalau Ima dan Ruslan sedang memegang sebuah boneka, yang dimana boneka itu sudah tidak asing di pikiran Reza. Iya, betul, itu semacam boneka santet. Melihat hal itu, Reza ketakutan dan kembali ke kamarnya dengan segera mengunci pintu. Keesokan harinya di sekolah, Reza pun menceritakan mimpi-mimpi yang dialaminya serta hal yang dia lihat semalam kepada Aji. Serontak, Aji pun menceritakan perihal Ima yang membawakan sup berisi belatung kepada Reza. Berarti apa yang kulihat itu nyata. Kenapa kamu baru sekarang menceritakannya? Bukan aku tidak mau menceritakan, tapi aku takut waktu itu aku salah lihat dan nanti menjadi fitnah. Singkat cerita, selepas pulang sekolah, Reza pun mencoba membuka pembicaraan ini kepada ibunya. "Bu, apakah ibu nggak merasa ada yang aneh di rumah ini?" "Aneh bagaimana maksud kamu?" "Ya, aneh aja, Bu." Reza mengetahui kalau ibunya tidak menyadari hal itu. Jadi Reza pun mengurungkan niatnya untuk menceritakan apa yang sudah dia alami dan dilihatnya. Akhirnya Reza pun menyudahi pembicaraan dan hendak ke kamarnya. Tiba-tiba ibu Reza langsung berbicara. "Maksud kamu soal Ima dan Ruslan?" Reza pun terkejut mendengar hal itu. Dan Reza segera menarik ibunya keluar rumah dan berbicara di luar rumah, dengan tujuan agar pembicaraan mereka tidak didengar Ima dan Ruslan. "Ibu juga tahu hal itu?" "Hal apa?" "Yang ibu tahu, mereka memang agak sedikit tertutup, dan ibu merasa mereka menyembunyikan sesuatu. Ibu waktu itu pernah memanggil Ima, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya ibu mencoba menghampiri kamarnya. Setelah mengetuk pintu, tidak beberapa saat Ruslan pun keluar dan bilang kalau Ima sedang sakit. Saat itu ibu mau masuk ke dalam kamarnya dengan tujuan ibu ingin melihat kondisi Ima. Tapi Ruslan tidak mengizinkan dan ia pun kembali masuk ke kamarnya lalu mengunci pintu. Hanya itu yang ibu tahu.
Akhirnya Reza pun menceritakan apa yang sudah dia alami dan dia lihat kepada ibunya. Ibunya pun sempat kaget dan tidak percaya. "Kamu tidak boleh berprasangka buruk, Reza." "Tapi benar Bu, aku melihatnya sendiri." "Sudah nanti tidak enak kita berlama-lama di luar. Nanti Ima dan Ruslan melihat, malah kita tidak enak kalau sudah membicarakan mereka." Akhirnya mereka pun masuk ke rumah kembali. Tiba-tiba malam itu ayahnya Reza pulang dengan mengeluh rasa sakit di kepala dan di dadanya. "Kenapa Pak?" "Nggak tahu nih Bu. Tiba-tiba kepala dan dada Bapak terasa sakit, seperti ditusuk sesuatu." "Reza, Ima, Ruslan, ini bapakmu Nak." "Ada apa Bu? Bapak kenapa?" Karena Ima dan Ruslan belum datang, akhirnya Reza berinisiatif membuatkan teh hangat untuk ayahnya. Tapi sebelum sampai di dapur, Reza berpapasan dengan Ima yang sudah menyiapkan teh hangat untuk ayahnya. Di sana Reza sempat terheran-heran dan berbicara dalam hati, "Kok dia tahu ya aku mau ke dapur untuk membuat teh hangat buat Bapak?" Saat itu Reza melihat ada sesuatu yang ganjil. Dia melihat isi di gelas itu warnanya bukan seperti warna teh yang pada umumnya, yang berwarna sedikit kecoklatan dan jernih. Tetapi yang dilihatnya ini warnanya coklat pekat dan agak kemerah-merahan, seperti darah. Reza pun memberanikan diri bertanya kepada Ima, "Mbak Ima, itu apaan?" "Teh hangat Mas buat Bapak. Kok warnanya berbeda dari teh biasa?" Merasa agak takut, Ima pun berkata, "Ini saya sudah campurkan jahe merah Mas," ucap Ima. Tanpa rasa curiga, Reza pun meminta Ima untuk segera mengantarkan minuman itu ke ayahnya. Singkat cerita, saat itu kondisi ayahnya Reza sedikit mulai membaik dan ayahnya pun tertidur. Keesokan harinya, ibu dan ayah Reza pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Di rumah sakit, dokter pun saat itu menyarankan ayah Reza untuk ronsen, karena dokter tidak bisa melihat atau memastikan indikasi penyakit apa yang sedang diidap oleh ayahnya Reza. Mereka pun menunggu hasil ronsen itu, dan beberapa saat hasilnya pun keluar. Dokter sempat terheran dengan hasil ronsennya itu, yang dimana ada semacam benda-benda logam yang bersarang di dalam tubuh ayahnya Reza. Dan yang lebih mengejutkan, benda tersebut menyerupai paku dan jarum. Ibu dan ayahnya pun kaget bukan kepalang mendengar hal itu. Akhirnya mereka pun pulang dan menceritakan hasil analisa dokter itu kepada Reza, yang sudah pulang dari sekolah terlebih dahulu. Reza pun kaget dicampur rasa curiga yang semakin besar terhadap Ima dan Ruslan.